Kita ke informasi lainnya, warga di Sampit, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan aksi perampokan di sebuah toko sembako. Namun aksi perampokan tersebut berhasil digagalkan oleh pemilik toko. Setelah melakukan pencarian yang memakan waktu cukup lama, pelaku perampokan di sebuah toko sembako Kecamatan Bamaang, Sampit akhirnya berhasil ditangkap. Dari rekaman video yang sempat diabadikan oleh warga, polisi dibantu sejumlah warga berhasil menangkap pelaku yang sempat berusaha bersembunyi di semak belukar di sekitar komplek pemakaman yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian. Ketika digiring petugas, warga sempat memukuli pelaku. Pelaku diketahui berencana melakukan aksinya di toko sembako yang terletak di Jalan Kenan Sandan pada Senin malam. Namun upaya perampokan tersebut berhasil digagalkan sang pemilik toko yang nekat melawan perampok bersenjata tajam tersebut. Akibat melawan, korban mengalami luka tusuk di telapak tangan kirinya hingga harus menerima 12 jahitan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Mengenai peristiwa perampokan disertai dengan kekerasan, saya akan langsung tanyakan dengan AKP Zaldi, Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur. Selamat malam Pak Zaldi. Ya, selamat malam Mbak Caca. Pak Zaldi, bisa diceritakan kronologis kejadian hingga akhirnya pelaku ditangkap di semak belukar jauh dari lokasi kejadian. Seperti apa Pak Zaldi? Ya, jadi dapat kami jelaskan pada hari Senin tanggal 5 Juli tahun 2021 terjadi diduga kejadian perampokan di Jalan Kenan Sandang, tepatnya di kios milik Bu Elina yang bernama Kios TV. Jadi pelaku ini sebelum melancarkan aksinya dia sudah merencanakan sebelumnya dengan membawa parang, membawa tali rafia, membawa lakban, dan juga dengan memakai sarung tangan berwarna putih. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sebelumnya mendatangi kios milik Bu Elina tersebut dengan berpura-pura ingin membeli rokok. Nah, setelah melihat situasinya aman, kosong dan tidak ada orang, kemudian pelaku keluar mengambil senjata tajam jenis parang dan kemudian memasuki toko tersebut. Setelah di dalam toko, kemudian pelaku langsung mengancam terhadap korban. Karena korban melakukan perlawanan, kemudian pelaku membacok tangan korban. Setelah korban dibacok oleh pelaku, kemudian korban berteriak. Karena situasi sekitar yang mungkin masih ramai, kemudian banyak warga masyarakat yang mendatangi TKP tersebut. Kemudian pelaku melarikan diri. Nah, diduga melarikan diri ke arah semak belukar di daerah kuburan muslim di daerah Bamang. Setelah itu bersama-sama dengan masyarakat, anggota Polsek Bamang yang kemudian turun ke lokasi, melakukan pencarian dan alhamdulillah setelah dilakukan pencarian dengan bantuan masyarakat, pelaku dapat diamankan di semak belukar. Baik Pak, nah kalau dari pelaku sendiri, ini berarti apa? Residiviskah, memang kerap beraksi untuk melakukan perampokan disertai kekerasan? Jadi kalau dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, pelaku ini baru pertama kali melakukan aksinya. Jadi dari hasil pemeriksaan juga didapatkan bahwa pelaku ini sebelum melakukan aksinya dia sebelumnya meminum obat jenis dextro. Seperti itu Mbak. Baik, lantas kondisi korban saat ini seperti apa Pak yang sempat mencoba mencegah pencurian ini? Jadi setelah kejadian kebetulan korban mengalami luka di tangannya dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk memperoleh perawatan Mbak. Baik, terima kasih AKP Zaldi, Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur atas informasinya.